Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Apriliani Pujiratnasari dan teman saya Indra Gunawan. Kami akan mempresentasikan presentasi yang berjudul Pemerintahan yang Baik atau Good Governance. Presentasinya akan dilakukan sebagai berikut. Governance adalah tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari. Indikator pemerintah yang baik yaitu jika produktif atau memperhatikan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat dalam aspek produktivitas maupun dalam daya belinya. Kesejahteraan spiritualnya terus meningkat dengan indikator rasa aman, tenang, dan bahagia, serta sense of nationality yang baik. Governance dibagi menjadi dua, yaitu governance World Bank. Kepemerintahan adalah cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. Yang kedua adalah governance atau UNDP. Pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip good governance. Yang pertama ada partisipasi, yaitu semua warga berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang telah disahkan, dalam mewakili pendapat mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dalam mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Yang kedua adalah penegakan hukum. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem atau aturan hukum tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakan yang kuat. Partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis. Adapun karakter dalam menegakkan rule of law, yang pertama adalah supremasi yang kuat, yang kedua adalah kepastian hukum, yang ketiga ada hukum yang responsif, yang keempat adalah penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminasi, yang kelima ada independensi peradilan. Yang bahas di sini adalah paradigma baru pemerintahan. Yang pertama, hubungan antar pemerintah dengan masyarakat bersifat sangat dinamis, bergerak seperti pendulum antara kutub sangat berkuasa ke kutub yang sangat lemah. Dan yang kedua, ada fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat. Dan yang ketiga, dalam perjalanan waktu, pemerintah menjadi sangat berkuasa dan menelan atau masyarakat. Studi ini bisa diambil dari kasus sebelum abad 19, di mana pemerintah kolonialisme atau monarki absolut. Ada lanjutan yang keempat, munculnya paham demokrasi atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pada awal abad 20, menyarankan menuntut hak untuk lebih banyak memegang peran dalam pembentukan kebijakan publik, di mana walaupun banyak menuntut hambatan. Dan yang kelima, hambatan-hambatan pelaksanaan proses demokrasi, di mana pemimpin politik dan pemerintah yang dipilih rakyat seringkali menyalahgunakan sebuah kepercayaan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap rakyat. Menuntut Fukuyama, di mana untuk membangun diperlukan kondisi high trust. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah perwujudan good governance. Pertama, penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Yang kedua, kemandirian lembaga peradilan. Yang ketiga, aparatur pemerintahan yang profesional dan penuh integritas. Yang keempat, masyarakat madani atau bisa disebut civil society. Dan yang kelima, penguatan upaya otonomi daerah. Ya, selanjutnya ada ciri-ciri tata pemerintahan yang baik. Itu ada 8. Yang pertama, profesional. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, pelayanan prima. Yang kelima, demokrasi. Yang keenam, efisien. Yang ketujuh, efektivitas. Dan yang kedelapan, supremasi hukum. Yang pertama, mengikutsertakan semua. Yang kedua, transparan dan bertanggung jawab.
Yang ketiga, efektif dan adil terhadap masyarakat. Yang keempat, menjamin adanya supremasi hukum. Yang kelima, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsekuensi masyarakat. Dan yang keenam, memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya yang ada. Sekian, terima kasih.